Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis Frio, Pestel, dan Porter-Favors untuk menentukan SWOT pada produksi dan muncul. Perkenalkan, nama saya Rizkyatul Amalia. Saya Melana Zainanta. Saya Asia Kusiamuddin Mulyatno. Dan saya Diana Samalia. Selanjutnya. Pendahuluan, yaitu saat ini Sido muncul menjadi produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Langkah awal dalam upaya menjadi industri jamu modern adalah dengan mendirikan perusahaan permintaan pasar yang semakin tinggi membuat Desi Sulistyo memutuskan untuk memindahkan pabrik ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe, Semarang pada tahun 1984. Nah, pada tahun 1984 dan pada tahun 1994, Desi Sulistyo menyerahkan kepemimpinan PT Sido Muncul kepada putra sulungnya, yakni Irwan Hidayat sebagai generasi ketiga penerus industri jamu PT Sido Muncul. Selanjutnya yaitu tentang pengertian eksternal dan internal. Internal sendiri yaitu segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi atau perusahaan. Kemudian eksternal, segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tentang pengertian Frio. Barney dan Claire menggunakan kerangka Frio untuk menilai kontribusi sumber daya perusahaan sebagai keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Sumber daya diharapkan memenuhi nilai-nilai yaitu valuable atau memberikan nilai tambah untuk produk akhir dan konsumen. Rare yaitu sulit diperoleh dan low imitability yaitu sulit ditiru atau bersifat historis, memiliki hubungan kausal dengan kinerja yang sulit dipahami, kompleks atau tidak terdapat produk substitusi, dan organization yaitu dapat dieksploitasi dengan baik oleh organisasi. Kemudian tentang pengertian PESTEL. Analisis PESTEL adalah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Identifikasi lingkungan eksternal memberikan gambaran berbagai peluang dan ancaman yang dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan ke depan. Selanjutnya yaitu Porter-Favors. Teknik ini mengkaji bisnis atau industri tempat organisasi beroperasi dan mengidentifikasi tekanan bisnis yang mungkin dialami organisasi. Yang dianalisis dalam analisis 5 kekuatan Porter adalah yang pertama yaitu pesaing industri, yang kedua yaitu pendatang baru, dan yang ketiga pemasok, yang keempat pembeli, dan yang kelima yaitu pendatang baru. Kemudian yang terakhir yaitu analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan rencana strategis bisnis Anda. Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis secara internal akan disampaikan oleh teman saya. Analisis lingkungan bisnis secara internal dibagi menjadi 4, yaitu karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajemen perusahaan, dan serikat pekerja. Yang pertama ada karyawan. Dalam menyempurnakan produknya, PT Sido Muncul mengandalkan tenaga ahli yang dimiliki sehingga menjadikan perusahaan lebih fokus dan inovatif. Untuk meningkatkan kapabilitas pegawai, diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus pelatihan dan seminar agar seluruh pegawai dapat memberikan perbaikan dan pembaharuan. Saat ini Sido Muncul mempunyai lebih dari 2.000 karyawan dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan disusun sesuai keterampilan. Untuk mendukung pertumbuhan PT Sido Muncul juga merekrut konsultan khusus di bidangnya, seperti apoteker, dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Yang kedua ada pemilik atau pemegang saham. Pemegang saham terbesar saat ini yaitu adalah PT Hotel Candi Baru, Konsen dan
Investment Pte Ltd. Jumlah pemegang saham perseroan berdasarkan klasifikasi lokal dan asing ada pemuda nasional, perorangan Indonesia, perseroan terbatas, reksa, asuransi, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Ada pula pemodal asing, ada perorangan asing, badan usaha asing, dan lain-lain. Yang ketiga ada manajemen perusahaan. Misi dari PT Sido muncul, yaitu meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, mengembangkan research atau penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara tradisional. Ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Visi dari PT Sido muncul sendiri adalah menjadikan industri jamu yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat ada serikat pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat serikat pekerja di PT Sido muncul yang disebut Serikat Pekerja Reformasi Medis dan Farmasi atau SI. Perjanjian kerjasama antara perusahaan dan serikat pekerja mengatur hak dan kewajiban pekerja dan karyawan. Perusahaan memiliki kebijakan yang disebut Sido Selaras yang mencakup kebebasan pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja pilihan mereka, serta membuat perjanjian kerja bersama sesuai dengan hukum. Perusahaan juga menyadari pentingnya peran serikat pekerja dalam mengkomunikasikan kebijakan perusahaan, terutama terkait pandemi. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai aktivitas atau tindakan spesifik serikat pekerja PT Sido muncul. Kemudian ada analisis lingkungan bisnis secara eksternal. Dibagi menjadi 4, yaitu konsumen, media massa, distributor, dan pesaing. Untuk konsumen sendiri, perusahaan Sido muncul telah mempunyai konsumen dari berbagai masyarakat, kelas atas, menengah, dan bawah, karena biasanya masyarakat lebih memilih produk herbal atau alami daripada obat-obatan yang mengandung zat kimia, karena pada obat-obatan kimia menimbulkan efek samping terhadap tubuh. Untuk media massa, PT Sido muncul memanfaatkan platform digital sebagai salah satu strategi untuk menjangkau konsumen muda yang akrab dengan jejaring media sosial. Perseroan memperbanyak konten-konten pemasaran digital dengan berkolaborasi dengan para konten kreator dengan tujuan edukasi tentang produk-produk Sido muncul dan meningkatkan brand awareness di kalangan anak muda. Distributor Sido muncul. PT Muncul Mekar merupakan perusahaan distribusi untuk seluruh produk Sido muncul melalui jaringan distribusi yang telah tersebar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1986 dan memiliki jaringan beberapa cabang dan sub-perwakilannya di kota-kota provinsi, kabupaten, dan kecamatan dari Sabang sampai Merauke. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul TBK juga memiliki kemitraan dengan para petani rempah-rempah yang menjadi bagian dari rantai pemasok perusahaan untuk menjamin kontinuitas volume dan kualitas bahan baku. PT Sido muncul juga menawarkan peluang bisnis bagi seluruh distributor yang berminat menjadi agen untuk mendistribusikan produk Sido muncul ke luar negeri. Yang keempat ada pesaing. Perusahaan-perusahaan pesaing perusahaan Sido muncul antara lain PT Air Mancur, produsen jamu dan kosmetik Air Mancur, PT Industri Jamu Borobudur, PT Jamu Ibu Jaya, PT Industri Jamu Jago, PT Jamu Indonesia Timona, dan lain-lain perusahaan farmasi. Kemudian ada analisis Frio. Frio sendiri adalah value, rare, imitability, dan organization. Selanjutnya bisa dilihat sendiri tabel Frio. Terdapat produk quality yang termasuk F, V, R, I, O, sedangkan marketingnya yang terdapat V, R, I, O, brand popularity-nya terdapat V, R, I, O, ketersediaan bahan bakunya hanya terdapat oleh V, yaitu valuable, sedangkan rare, imitability, dan organizer-nya tidak. Terdapat teknologi produksi, yaitu valuable dan rare, sedangkan imitability dan organizer-nya tidak. Dan ada SDM yang berkualitas, terdapat valuable, rare, sedangkan imitability-nya dan organizer-nya tidak. Selanjutnya yaitu analisis pastel. Analisis pastel sendiri
Dapat political, economic, sosial, teknologi, environment, dan legal. Political sendiri yaitu kebijakan pemerintah dan situasi politik yang tidak stabil di Indonesia, mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Sido Muncul harus terus mempersiapkan dan memperkuat strateginya untuk menghindari konflik dengan politik di Indonesia, karena jika situasi politik sedang bermasalah atau memanas, hal ini dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Ekonomisnya sendiri yaitu kondisi perekonomian Indonesia juga mempengaruhi penjualan PT Sido Muncul. Ketidakseimbangan ekonomi pasar dapat mengganggu harga bahan baku sehingga berdampak buruk pada produksi jamu dan produksi Sido Muncul lainnya. Inflasi yang terjadi di dunia juga berkontribusi terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Gejolak inflasi yang terus-menerus mengubah perilaku belanja konsumen, alhasil penjualan Sido Muncul pun demikian terpengaruh. Sosiokultural yaitu Sido Muncul identik dengan kearifan lokal Indonesia yaitu rempah-rempah tradisional dan jamu. Diproduksi berdasarkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tradisional minuman yang kaya akan bumbu dan diolah secara tradisional. Sido Muncul harus memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan menggunakan obat herbal dan menyesuaikannya produk untuk memenuhi permintaan pasar. Sedangkan teknologi yaitu tantangan bagi Sido Muncul ketika memulainya datang dari bisnis rumahan yang seluruh peralatan produksinya masih tradisional. Namun seiring meningkatnya permintaan dan zaman terus berkembang, Sido Muncul harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dalam produksi jamu obat-obatan dan farmasi telah memberikan dampak positif bagi Sido Muncul. Kemudian lingkungan, yaitu perusahaan perlu memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Meski produksi tetap berjalan, perusahaan juga harus memikirkan limbah yang dihasilkan pabrik. Tantangan bagi perusahaan adalah mendorong gerakan dan proses yang ramah lingkungan, limbah industri. Perusahaan harus mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sido Muncul mulai mendukung pemerintah dalam gerakan Go Green mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu dengan mengolah air limbah produksi di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kemudian ada legal, yaitu peraturan dan perundang-undangan bidang industri jamu dan farmasi ketat. Sido Muncul harus memastikan produknya memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Perusahaan juga harus mempertimbangkan perubahan peraturan itu yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Selain itu, semua perusahaan di Indonesia diatur oleh undang-undang. Sido Muncul mempunyai standar yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi. Dalam pasal 4 diatur peraturan mengenai produksi dan distribusi di bidang farmasi ditetapkan. Selain itu, salah satu strategi bisnis Sido Muncul adalah melakukan ekspansi ke luar negeri sehingga penjualannya diekspor ke luar negeri berbagai negara di seluruh dunia. Secara keseluruhan, PT Sido Muncul menghadapi tantangan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan hidup, dan hukum. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penjualan, produksi, dan operasi perusahaan. Namun, perusahaan telah menerapkannya berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti penguatan inovasi, promosi, gerakan ramah lingkungan, dan mematuhi peraturan perundang-undang yang ada. Berikutnya adalah analisis Porter Fivers. Analisis Porter Fivers ada 5. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, pencabutan produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Dan yang kelima, kekuatan pesaing. Berikut adalah analisis 5 kekuatan Porter terhadap PT Sido Muncul. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri jamu dan obat-obatan herbal sejatinya banyak mengandalkan resep turun-temurun selain resep baru, hasil penelitian dan pengembangan. Pendatang baru dalam industri ini bisa dikatakan tidak banyak dari dalam negeri. Namun produk herbal dari Cina dan kawasan Asia lainnya bisa menjadi ancaman baru. Namun dari segi bisnis agaknya bisa sulit bagi pesaing baru untuk menggeser kompetensi yang dimiliki oleh PT Sido Muncul. Yang kedua adalah pencabutan produk pengganti.
Dorongan kedua dalam persaingan industri adalah ancaman dari produk substitusi. Adanya produk substitusi atau pengganti dapat memberikan batasan pada harga pasar di industri. Harga yang tinggi dapat membuat pembeli untuk mengubah pembeliannya ke produk pengganti. Secara alami, produk herbal yang diproduksi oleh perusahaan merupakan produk pengganti atau substitusi dari obat-obatan dan suplemen konvensional atau farmasi. Sehingga ancaman dari produk pengganti sejatinya kembali lagi pada produk-produk konvensional. Yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Perusahaan saat ini telah menjadi perusahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga memiliki daya tawar atau bargaining power yang cukup tinggi dengan pemasok. Kekuatan dari perusahaan adalah merek dan pasar. Selanjutnya yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Ketika konsumen memiliki berbagai pilihan atau alternatif merek dan produk, maka daya tawar pembeli akan menjadi lebih tinggi. Tantangan selanjutnya adalah terkait budaya masyarakat Timur Tengah yang bisa jadi belum begitu familiar dengan produk olahan khas Indonesia. Yang terakhir adalah kekuatan pesaing. Persaingan di antara kompetitor merujuk pada aksi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan posisi mereka dan memperoleh keuntungan lebih baik dari yang lain. Persaingan ini dilakukan dalam harga kompetisi, iklan, produk, positioning, dan diferensiasi. Pesaing yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan yang berasal dari daratan Asia seperti Cina yang juga memiliki sejarah panjang terkait produk herbal. Berikutnya adalah analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat ancaman. Identifikasi SWOT pada PT Sido Muncul adalah yang pertama strength atau kekuatan. PT Sido Muncul didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Yang kedua, fasilitas pabrik yang lengkap. Yang ketiga, merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Yang keempat, distribusi jamu terbesar di seluruh Indonesia. Yang kelima, produk terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. PT Sido Muncul memiliki kelemahan proses produksi bergantung pada pasokan bahan baku para pengepul. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang. PT Sido Muncul memiliki peluang yang pertama teknologi yang canggih dan berstandar pabrik farmasi. Yang kedua, menjadi selera masyarakat. Yang ketiga, menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Sebagai PT pabrik atau pabrik jamu Indonesia terbesar, tentunya memiliki banyak ancaman. Salah satunya adalah banyak pesaing yang ingin menjatuhkan image Sido Muncul. Selanjutnya adalah hasil dari analisis SWOT, yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, melakukan pelatihan SDM atau sumber daya manusia untuk dapat mempertahankan kualitas. Yang kedua, menjaga keadaan dan kualitas teknologi. Yang ketiga, rutin mensurvei apa yang dibutuhkan pasar. Selanjutnya, strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang pertama, berinovasi pada teknologi untuk mengatasi ketersediaan bahan baku. Yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan di bidang teknologi. Yang selanjutnya adalah strategi ST atau Strength Streak. Yang pertama, mempertahankan kualitas produk dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan tim humas untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah strategi WMT atau Weakness and Threat. Yang pertama, mengoptimalkan teknologi untuk mempertahankan bahan baku yang baik. Dan yang kedua, mengoptimalkan strategi distribusi. Berikut adalah tabel hasil dari SWOT atau
Bisa kalian lihat dan pahami ya, guys, teman-teman. Kita sudah membaca. Kita record. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Sido-Muncul dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil di antaranya strategi bersaing pada perusahaan PT Sido-Muncul dipengaruhi oleh faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Penelitian ini melalui 4 tahap analisis, yaitu tahap analisis Frio, Foster, Force, Pestel, dan analisis SWOT, mendapatkan rumusan strategi terbaik yang dapat digunakan oleh perusahaan PT Sido-Muncul. Strategi fungsional yang menjadi keunggulan bersaing PT Sido-Muncul adalah pemasarannya. Kemudian yaitu saran. PT Sido-Muncul disarankan untuk terus mempertahankan kualitas produk dengan cara meningkatkan teknologi produksi agar tetap menjadi jamu herbal favorit masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kolom komentar. Maaf ya guys, soalnya kita rekod jam maghrib. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan. Jangan tanya banyak-banyak guys, kita membuka cuma 1 doang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, Like and comment. jangan share. Kita Tahu ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.